Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvina Damayanti, NIM 1901-2020-4, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Maritim Brawijaya. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas UTS, yaitu menjelaskan tentang karakteristik dan prinsip dari kerja transistor bipolar. Langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu kita masuk ke transistor junction, yaitu kristal NPN dan PNP bisa dihasilkan dari semikonduktor yang didop. Sedangkan transistor bipolar yaitu daerah N mempunyai banyak sekali elektron dan daerah P banyak sekali hole. Pada tahun 1949, Shirley mencoba teori transistor junction ini, yang mana hasilnya pada tahun 1951. Dan pertama penemuan ini membuka jalan untuk penemuan lainnya. Contohnya seperti rangkaian terintegrator, piranti optoelektronik, dan prosesor mikro. Sekarang kita di sini akan membahas 3 daerah dopes transistor tanpa bias, bias FF dan RR, bias forward reverse, hubungan CI, dan kurva transistor. Pertama kita masuk ke 3 daerah dopes atau MPN. Emitter di dop sangat banyak dan mengemisikan atau menginjekkan elektron ke dalam basis. Jadi basis di dop sangat sedikit dan tipis, supaya elektron yang diinjeksikan emitter tersebut masuk ke dalam dan menuju ke kolektor. Kolektor di dop paling banyak diantaranya yaitu E dan B, karena E dan B ini harus mengaburkan lebih banyak panas daripada E dan B. Dan juga 3 daerah dop ini terdapat 2 junction, 2 dioda pertama dioda basis emitter, terus dan dioda basis kolektor. Terus transistor PNP merupakan komplement dari transistor NPN. Berarti transistor PNP ini memerlukan arus dan tegangan yang berlawanan. Agar kita tidak membingungkan, pada pembicaraan awal yang dibahas adalah transistor NPN. Oke, kita masuk ke transistor PNP. Transistor PNP ini ditandai dengan tanda panah masuk ke dalam pada kaki emitter, dan kemudian kaki kolektor ini selalu terhubung dengan tegangan negatif. Kaki emitter pada transistor PNP akan mengeluarkan arus negatif kaki basis pada transistor PNP. Terus dikontrol dengan menggunakan tegangan negatif. Seperti di gambar ini, yaitu memberi tegangan bias pada transistor PNP. Ini merupakan gambar yang memberikan tegangan bias pada transistor PNP. Kemudian kita masuk ke transistor tanpa bias. Elektron yang ada di transistor tanpa bias ini yaitu elektron bebas yang berdifusi melewati junction, yang mana menghasilkan 2 lapisan pengosongan. Dan pada lapisan pengosongan ini potensial dari karya transistor silikon kira-kira 0,7 volt pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian mempunyai 3 daerah level doping yang berbeda, yaitu lapisan pengosongan yang mempunyai lebar yang berbeda juga. Semakin banyak suatu daerah yang didop, maka makin banyak pula konsentrasi ion dekat junction. Kemudian kita masuk ke bias FF.
Dinamakan bias FF karena dioda emitter and dioda collector di bias forward, yaitu membawa melewati junction dan mengalir membawa melalui basis ke kawat basis luar. Tegangan emitter basis VAB membias forward dioda emitter dan menghasilkan arus konvensional EA. Dan tegangan kolektor basis PCB membias forward dioda emitter dan menghasilkan arus konvensional IC. Seperti kita lihat di sini ada gambarnya. Oke. Kemudian kita masuk ke dioda emitter, salah satu rangkaian transistor yang paling banyak digunakan untuk mengatur nilai DC awal dari arus transistor EB, AC, A. Dua bentuk transistor yang paling umum yaitu beta dependent dan beta independent. Tegangan besar tergantung pada transistor beta, sehingga bias yang diatur satu transistor mungkin tidak selalu sama untuk transistor lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke forward bias atau bias maju. Apabila tegangan positif baterai dihubungkan ke terminal anoda dan negatifnya ke terminal katoda, maka dioda disebut pendapatan bias maju atau forward bias. Dengan demikian, PA akan positif atau PAK lebih besar daripada ini. Dan PAK ini membawa mayoritas dari bahan tipe P atau hole akan ditarik oleh kutub negatif baterai melewati persambungan dan berkombinasi dengan elektron atau membawa mayoritas bahan tipe N. Yang mana elektronnya tertarik oleh kutub positif baterai untuk melewati persambungan. Maka dari itu pengosongan terlihat semakin menyempit pada saat dioda diberi bias maju. Oke, nah sekarang kita masuk ke bias R. Dalam keadaan ini, kedua dioda di bias reverse. Hanya arus kecil yang mengalir dan berdiri dari arus saturasi yang dihasilkan secara terminal dan arus bocor permukaan. Jadi komponen yang dihasilkan dari bias RR ini itu secara termalnya tergantung pada suhu dan kira-kira berlipat 2 kali setiap kenaikan 10 derajat. Kemudian komponen bocor permukaan bertambah dengan bertambahnya tegangan. Jadi bias RR ini komponennya, jika komponennya bocor permukaannya bertambah dengan bertambahnya tegangan. Terus arus reverse ini biasanya diabaikan karena kedua dioda terbuka, kecuali jika VAB dan PCB melampaui tegangan breakdown dioda. Kita lihat di sini merupakan reverse bias atau bias mundur, di mana bias reverse bias ini adalah pemberian tegangan negatif baterai ke terminal anoda dan tegangan positif ke terminal katoda dari suatu dioda. Dengan kata lain yaitu tegangan anoda katoda PAK akan adalah negatif. Oke, sekarang kita masuk ke bias forward atau reverse. Dioda emitter di bias forward dan dioda kolektor di bias reverse. Jadi dioda emitter di bias forward mengharapkan arus emitter yang besar, dan dioda kolektor ini di bias reverse yaitu tidak mengharapkan arus yang besar. Jadi dioda emitter ini yang di bias forward itu mengharapkan arus yang besar, sedangkan dioda kolektor di bias reverse ini tidak mengharapkan arus yang besar, gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat rangkaian bias forward. Kemudian kita masuk ke bias forward reverse, yaitu emitter yang di bias forward ini merupakan elektron dalam emitter belum memasuki daerah basis. Dan jika FEB ini berpotensial barrier, maka elektron memasuki daerah basis.
dan elektron mengalir ke bawah jadi rekomendasi dengan gold, arus rekombinasi. Dan basis dihidup sedikit sehingga cepat penuh dan mengakibatkan difusi pada lapisan pengosongan kolektor. Di elektron ini akan didorong ke daerah kolektor sehingga mengalir pada kawan kolektor. Hampir semua dari transistor ini kira-kira 95% elektron di emitter mengalir ke kolektor dan 5% ke basis. Terus bias forward pada emitter yaitu mengendalikan jumlah elektron yang diinjeksikan ke dalam basis. Makin besar FEV, maka makin banyak elektron yang diinjeksikan. Dan bias reverse ini pada dioda ini mempunyai pengaruh yang kecil terhadap banyaknya elektron yang memasuki kolektor. Maka dengan menaiknya FGB tidak banyak mengubah jumlah elektron yang sampai pada lapisan pengosongan kolektor. Kemudian kita masuk ke alpha DC. Jika 95% elektron masuk ke kolektor, maka bisa dikatakan arus kolektor hampir sama dengan arus emitter. Dan alpha DC merupakan suatu transistor yang menunjukkan bagaimana dekatnya harga kedua arus tersebut, di mana dirumuskan alpha DC sama dengan IC per IA. Terus makin tipis lapisan basis di dop, maka besar alpha DC. Kebanyakan alpha DC nilainya lebih dari 0,99%, sehingga dalam analisa dianggap bernilai 1. Kemudian kita masuk ke resistansi penyebaran basis. Jika bias reverse pada dioda kolektor dinaikkan atau menaikkan FGB, maka lapisan pengosongan akan lebar kanal yang berisi holes. Basis berkurang. Basis yang untuk arus rekomendasi lebih sedikit, resistansinya kanal P. Pada basis disebut resistansi penyebaran basis. Dan pada analisa pendahuluan RB diabaikan. Jarang sekali RB bernilai 1000, umumnya 50 sampai 150. Kemudian kita masuk ke tegangan breakdown. Dua dari setengah transistor adalah dioda tegangan reservoir. Pada kedua dioda dapat mengakibatkan breakdown. Maka jika FCB besar, itu diodanya kolektor breakdown-nya dikarenakan avalanche atau responsnya efek. Kemudian kita masuk ke macam hubungan transistor, yaitu ada com base menggabungkan kaki base menguatkan tegangan saja, sedangkan com kolektor menggabungkan kaki kolektor menguatkan arus saja, dan common emitter menggabungkan kaki emitter menguatkan arus dan tegangan sehingga paling banyak digunakan. Kemudian kita masuk ke hubungan common emitter. Jadi jika FEV lebih besar dari 0,7 volt, maka emitter menginjeksikan elektron ke dalam basis. Maka jalan elektron sama seperti sebelumnya. Bisa kita lihat gambarnya. Kemudian kita masuk ke beta DC. Beta DC adalah perbandingan arus kolektor dengan arus basis, yang mana dirumuskan B DC sama dengan I C per IB. Jadi hampir semua transistor kurang dari 5% elektron diinjeksikan emitter basis yang untuk menghasilkan IB. Beta DC selalu besar dari 20, biasanya 50 sampai 200, dan dalam sistem analisa yang lain juga disebut dengan HPI. Jadi di BDC sama dengan HPI. Kemudian kita masuk ke hubungan alpha DC dan beta DC. Jadi hukum arus Kirchhoff, kita memakai hukum arus Kirchhoff, yaitu alpha DC dan beta DC ini dirumuskan IE sama dengan IC ditambah IB. Sedangkan maka dia akan dibagi dengan IC, maka IE per IC sama dengan 1 ditambah 1B per 1C.
sehingga didapatkan beta DC sama dengan alfa DC per 1 kurang alfa DC. Oke, sekarang kita masuk ke kurva transistor. Transistor bipolar ini terdiri dari dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Jadi 3 terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitter. Berikut adalah simbol skematiknya. Nih, basis, kolektor, dan emitter. Terus kita masuk ke jenis-jenis transistor bipolar. Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitter. Jadi transistor dari PNP yaitu transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitter ke kolektor. Bisa kita lihat yang ini NPN, di mana sini positif, dan ini PNP, di mana ini negatif. Oke, sekarang kita masuk ke kurva kolektor. Kita ketahui kurva dari karakteristik dari kolektor ini menghubungkan EC dan VCE dengan ED sebagai parameter, dan parameter transistor tidaklah konstan meskipun tipe sama, namun parameter dapat berbeda. Kurva kolektor terbagi menjadi 3 daerah, yaitu jenuh, aktif, dan cut off. Dan daerah jenuh yaitu satuarsi adalah daerah dengan FCE kurang dari tegangan lutut atau Vika. Sedangkan daerah aktif adalah antara tegangan lutut Vika dan tegangan dada atau breakdown PBR serta di atas ECO. Kemudian daerah cut off atau putus terletak di bawah EB dan ECO. Kemudian kita masuk ke kurva basis. Kurva karakteristik basis menghubungkan antara arus basis IB dan tegangan basis emitter VBA dengan tegangan kolektor emitter sebagai parameter. Semakin lebar lapisan pengosongan, maka tegangan kolektor bertambah. Arus basis berkurang sedikit karena lapisan pengosongan kolektor mengangkat beberapa lagi elektrobasis. Jika kita memplot kurva basis yang lain untuk tegangan kolektor yang berbeda, maka kurva yang baru akan terlihat sedikit berbeda dari yang lama. Kita masuk ke kurva penguat arus. Dari beta DC dipengaruhi oleh arus kolektor dan suhu. Dan pada suhu tetap, beta DC bertambah sampai maksimum dan arus kolektor bertambah. Dengan bertambahnya AC selanjutnya, beta DC akan menurun. Dan perubahan beta DC bergantung pada tipe transistor. Nah, di sini dari kesimpulan yang dari atas tadi dapatkan bahwa dari pembahasan di atas itu secara jelas kita mengetahui bahwa transistor adalah komponen yang sangat diperlukan dari sebuah perangkat elektronik. Sedangkan elektronika sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat arus, saklar, sebagai sirkuit pemutus penyambung atau switching, dan stabil tegangan, modulasi sinyal. Dan FCE harus lebih besar daripada VCE, tetapi lebih kecil daripada BVCEO, yang mana akan menjamin dioda kolektor terbias. Oke, sekian presentasi saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.